Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hasil pengolahan citra satelit khususnya di daerah Baranglompok dengan menganalisis bagaimana area persebaran terumbu karang, lamun, dan substrat pasir. Kami sendiri dari kelompok 5 beranggotakan saya adalah Sri Alustari, ada Makmur, ada Muhammad Hanifah, ada Lukman Al-Hakim, dan juga ada Ahmad Sahal. Untuk lebih lengkapnya, nonton sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap untuk mendapatkan pengolahan data dari citra itu sendiri. Jadi dimulai dari tahap pertama yaitu pre-processing citra, di mana ada beberapa tahapan. Dimulai dari koreksi geometrik, koreksi radiometrik, koreksi sunlight, koreksi atmosfer, dan koreksi ruang air. Nah, setelah pre-processing citra ini dilanjut lagi dengan klasifikasi citra. Nah, di klasifikasi citra ini ada dua tahapan. Yang pertama ada klasifikasi berbasis pixel, dan yang kedua ada klasifikasi berbasis objek. Nah, setelah adanya klasifikasi citra, kita dituntut untuk bagaimana mencapai citra itu sendiri untuk sesuai dengan apa yang terjadi di realitas yang ada dengan cara survei lapangan. Setelah adanya survei lapangan yang kita dapat, terus kita lanjutkan dengan uji akurasi, dan yang terakhir kita masuk di analisis efektivitas metode. Di sini saya akan membahas tentang penampakan citra dan tingkat kemudahan yang berbeda-beda pada zonanya masing-masing. Yang pertama itu penampakan darat, dan tingkat kemudahannya itu sangat mudah. Dan penampakan pada citra kami mempunyai nilai spektral 0 atau gelap, warnanya gelap. Selanjutnya penampakan darat dan laut, batas daratan dan lautan, dan berada di tingkat kemudahan. Penampakan pada citranya dibatasi dengan warna darat gelap dan warna laut yang terang. Kemudian itu ada penampakan pasir, dan tingkat kemudahannya itu sedang atau sulit. Warnanya ini mirip dengan terumbu karang yang mati, sehingga perlu acuannya data lapangan untuk membedakan dengan terumbu karang yang merusak atau mati. Nah, selanjutnya itu penampakan pada lamun, dan tingkat kemudahannya itu sedang atau sulit. Warnanya ini mirip dengan terumbu karang, kurang lebih 50%. Hingga mengetahui mirip atau tidaknya, kita perlu menganalisis lebih lanjut, atau maksudnya turun ke lapangan langsung melihatnya secara jelas. Nah, selanjutnya itu penampakan terumbu karang yang mati, dan itu sedang atau sulit. Warnanya ini mirip dengan pasir, sehingga perlu data acuan untuk bisa menganalisis lebih lanjut. Sama halnya dengan lamun tadi. Nah, selanjutnya itu penampakan terumbu karang yang kurang lebih 50%. Tingkat kemudahannya itu sedang atau sulit. Penampakan pada citranya itu warnanya itu mirip dengan lamun, sehingga perlu menganalisis lebih lanjut atau turun ke lapangan. Selanjutnya itu ada terumbu karang persen, tutupan ya 50%. Tingkat kemudahannya itu sedang. Penampakan pada citranya itu warnanya itu cerah, berbeda dengan objek lain, namun ada kesulitan dalam menentukan batas dengan persen tutupan 50% dan lamun. Dan di gambar tersebut bisa kita lihat yang mana pasir, yang mana lamun, sama terumbu karang. Nah, tadi sudah saya jelaskan, untuk mengetahui terumbu karang mati atau sudah mati atau yang rusak, itu kita perlu turun ke lapangan untuk analisis lebih lanjut. Baik, di sini saya telah menampilkan hasil olah citra saya untuk habitat Megamentos. Dapat Anda lihat pada pada gambar ini, di mana warna kuning merupakan warna untuk area terumbu karang, sedangkan warna biru merupakan area untuk padang lamun, dan juga area hijau merupakan area untuk pasir. Pada hasil citra saya ini terdapat di sini terlihat bahwa pada area kuning ini, di tepat pada area pulau, di tepi-tepi pulau di sini terdapat terumbu, sedangkan untuk padang lamun dan juga area pasir di sini perlu dilakukan gerontot lebih lanjut untuk uji validasi apakah betul memang pada area di sini terdapat padang lamun atau pasir, serta untuk menguji keakuratan dari hasil pengolahan citra ini. Nah, baik, selanjutnya untuk secara spesifiknya dari tampilan citra yang di belakang ini dapat dilakukan menggunakan ray tools. Selanjutnya dengan apabila sudah memasuki ray tools, maka dilakukan penamaan seperti daerah terumbu karang, pasir, ataupun lamun. Nah, setelah diberikan penamaan di sini, maka akan selanjutnya diproses melalui dipilih rectangle, dan selanjutnya dipilih daerah 1 pixel yang dianggap
merupakan daerah misalnya terumbu karang, maka diletakkan destinasi ini diletakkan pada piksel yang dianggap daerah terumbu karang. Walaupun mungkin kita tidak pernah turun langsung ke lapangan, tetapi kita sebaiknya melakukan pengkajian jurnal-jurnal yang kiranya pernah melakukan suatu pengolahan citra satelit yang juga berhubungan dengan terumbu karang atau pengolahan citra terumbu karang pada daerah yang akan dilakukan, seperti pada daerah kami itu di daerah Baranglampung. Adapun mengapa terumbu karang dapat terdeteksi oleh citra satelit, karena perlu diketahui bahwa terumbu karang ini berasosiasi dengan sejenis alga atau tumbuhan, yaitu bernama Susantella, di mana Susantella ini juga melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis sama halnya dengan tumbuhan lainnya. Itulah mengapa memudahkan bagi citra satelit untuk mengidentifikasinya, walaupun memang terumbu karang ini tergolong hewani. Untuk selanjutnya, adapun lamun, dalam mengidentifikasi lamun ini sendiri sama halnya dengan terumbu karang, yaitu menggunakan ray tools, kemudian dilakukan penamaan. Apabila sudah dilakukan penamaan, maka dipilih rectangle dan diletakkan pada satu piksel yang dianggap pada satu piksel tersebut merupakan daerah lamun, zona lamun, di mana kita walaupun memang tidak pernah datang ke tempat tersebut, kita mengupayakan untuk bagaimana memperbanyak literatur untuk memang satu piksel dipilih ini tidak salah pilihan. Nah, dalam pemilihan lamun itu sendiri menggunakan transformasi khusus, yaitu menggunakan transformasi indeks vegetasi. Adapun penggunaan transformasi indeks vegetasi ini digunakan berbeda hanya pada saat identifikasi terumbu karang yang harus dihubungkan dengan organisme asosiasinya, yaitu Susantella. Maka lamun ini yang memang pada dasarnya adalah sejenis vegetasi atau tumbuhan, maka langsung bisa dideteksi oleh citra satelit. Adapun indeks vegetasi ini merupakan pengukuran tingkat kehijauan suatu tanaman atau vegetasi di suatu wilayah dengan menggunakan menu Normalized Difference Vegetation Index. Dari menu tersebut akan bagaimana dipilih satu piksel yang kemudian akan ditampilkan daerah mana saja yang merupakan daerah yang ada daerah lamunnya. Untuk keterangan pasir atau substrat pasir di sini untuk dalam mengidentifikasinya bersama dengan dalam menganalisis terumbu karang dan lamun, yaitu masuk ke dalam ray tools, kemudian diberikan penamaan seperti pasir. Nah, pasir di sini dipilih rectangle dan kemudian dipilih satu piksel yang dianggap merupakan zona atau daerah substrat berpasir. Nah, dari zona berpasir ini untuk dalam dianalisis oleh citra satelit itu tergolong sedang bahkan bisa sulit. Hal ini dikarenakan bahwa pasir di sini itu warnanya hampir mirip dengan terumbu karang yang sudah mati atau sudah mengalami bleaching coral. Sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka harus dilakukan analisis menggunakan data lapangan secara langsung. Selanjutnya dari hasil olah citra yang didapatkan itu ada lamun, ada pasir, ada terumbu karang. Nah, untuk membedakan ketiga aspek ini, kita perlu menggunakan penyusunan algoritma untuk membedakan yang mana terumbu karang, yang mana lamun, dan yang mana pasir. Nah, untuk membedakan itu menggunakan algoritma Lizenga atau koreksi kolom air. Nah, di mana koreksi kolom air ini atau Lizenga ini menyerap informasi material penutup dasar perairan berdasarkan kenyataan bahwa sinyal pantulan dasar mendekati fungsi linear dari pantulan dasar perairan dan merupakan fungsi eksponensial dari kedalaman. Nah, selanjutnya untuk membedakan lamun, karang, dan pasir, perlu diketahui bahwa panjang gelombang pasir itu berkisar antara 0,23 sampai 0,54, sedangkan di terumbu karang itu sekitar 0,54 sampai 0,76 ya, dan lamun itu antara 0,76 sampai dengan 0,92, itu berdasarkan panjang gelombang.